Senin atau Ahad, ketika fajar menyingsing, sakit beliau sempat mereda walau masih jauh dari sembuh. Para sahabat melihat wajah beliau pucat, namun senyumnya muncul tipis. Aisyah menahan napas melihat Nabi mencoba bangkit dari pembaringannya. Aisyah mendekati beliau risau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan pergi ke masjid? Sakitmu belum mereda benar." Rasulullah tersenyum lembut, meski wajah lelah. "Aku merasa sedikit ringan. Bantu aku bersuci. Aku tak ingin ketinggalan salat zuhur bersama kaum muslimin." Para istri lain menatap dengan cemas. Fathimah, putri Nabi juga kebetulan hadir, menitikkan air mata menahan kesedihan. Sejak pagi ia memandangi wajah ayahnya yang pucat. Tapi Rasulullah tampak teguh, dua orang sahabat pun bersedia mengapit beliau. Satu di kanan, satu di kiri, perlahan membimbingnya keluar rumah Aisyah. Melangkah beberapa tapak saja, napas Nabi tersengal. Tubuhnya panas, keringat bercucuran, sampai-sampai beberapa sahabat yang melihatnya menahan isak. Di masjid, Abu Bakar As-Siddiq sudah berdiri di barisan imam, memimpin salat, karena biasa menggantikan Rasulullah selama beliau sakit. Ketika Abu Bakar menoleh, ia melihat bayangan Nabi memasuki masjid, diapit dua orang. Spontan Abu Bakar bergerak hendak mundur ke baris makmum, agar Nabi bisa maju mengimami. Namun Rasulullah mengisyaratkan dari kejauhan agar Abu Bakar jangan mundur. Mungkin sekilas hati Abu Bakar bergetar menahan haru. Dia tak pernah mengira Nabi sanggup datang di tengah sakit parahnya. Rasulullah dengan suara lemah memberi perintah, "Dudukkan saya di sisi Abu Bakar." Maka sahabat pun mendudukkan beliau di sebelah kiri Abu Bakar. Dalam keadaan ini, Abu Bakar melanjutkan sholat sebagai imam, tetapi takbirnya dikeraskan agar makmum mendengar. Adapun Rasulullah sendiri salat mengikuti gerakan Abu Bakar. Pemandangan ini sungguh mengharukan, pertanda bahwa sakit Nabi sudah kritis, namun kerinduan beliau pada salat jamaah tak padam hingga detik akhir. Hari berikutnya, hari Ahad atau Sabtu, menurut beberapa pendapat, yakni sehari menjelang wafat beliau, Nabi mengambil keputusan menyentuh hati, memerdekakan budaknya agar tak ada lagi tanggungan dunia yang perlu dipikirkannya. Beliau pun bersedekah dengan total 9 dinar yang dimilikinya. Tak dibiarkan sedikit pun harta menumpuk. Senjatanya dihadiahkan pada kaum muslimin, seakan menegaskan, "Aku tak butuh pedang ini lagi, tugasku menegakkan agama hampir usai." Kecemasan sekaligus kesedihan melanda para sahabat menyaksikan hal ini. "Apakah engkau benar-benar akan pergi, wahai Rasulullah?" Barangkali batin mereka menjerit. Malam tiba, Aisyah pun kehabisan minyak untuk lampu. Ia meminjam minyak ke tetangga, menandakan bahwa di rumah Nabi bahkan tak ada sepeser pun harta tersisa, padahal beliau adalah pemimpin seluruh jazirah. Lantas ditemukan pula kenyataan bahwa baju besi Nabi digadaikan pada seorang Yahudi demi memperoleh 30 syak gandum. Aisyah lirih menatap senja di luar jendela rumah, berbicara pada diri sendiri, "Ya Allah, tidak ada lagi harta di rumah kami. Nabi menggadaikan baju besinya untuk makan. Apakah ini saat terakhir di mana beliau memutuskan meninggalkan dunia sama sekali?" Beberapa sahabat yang mendengar tangisan pelan Aisyah ikut menahan isak. Betapa rendah hati Rasulullah, bahkan hingga ujung hayat masih menolak menumpuk harta. Itu meneguhkan pesan, dunia bukan tujuan. Masuklah hari Senin, hari di mana segalanya menuju puncak perpisahan. Kaum muslimin menunaikan sholat subuh, lagi-lagi Abu Bakar yang menjadi imam. Tiba-tiba, pada saat salat berlangsung, tirai rumah Aisyah yang langsung terhubung ke masjid terbuka pelan. Bayangan Rasulullah muncul di balik tirai, menatap jamaah yang berbaris rapi. Beliau melihat bagaimana umatnya tetap teguh beribadah. Rasulullah tersenyum, wajahnya berseri, meski pucat dan lemah. Memandang ke arah jamaah, seolah menebar cinta terakhir. Kaum muslimin yang melihat sekilas figur Nabi itu nyaris tergugup. Ada yang spontan menoleh, melihat senyum mulia. Abu Bakar pun tergerak hendak mundur, mengira Nabi bakal memimpin salat. Tapi dengan gerakan tangan, Nabi memberi isyarat agar mereka terus melanjutkan salat, jangan berhenti. Rasulullah melambaikan tangannya, tersenyum tipis, isyarat agar mereka teruskan salat. Rasa bahagia menyergap hati para makmum,
seolah mereka yakin sang Nabi kembali sehat. Beberapa sahabat menahan tangis haru, mungkinkah beliau membaik? Namun setelah memandangi mereka sebentar, Rasulullah menutup tirai dan kembali ke kamar. Senyuman terakhir itu menyisakan kilauan kenangan di sanubari setiap orang. Menjelang waktu duha, sakit Nabi makin menguat. Beliau memanggil Fatimah radhiyallahu anha, putri tercintanya. Dalam keadaan pucat, beliau membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Kejadian ini disaksikan Aisyah yang melihat Fatimah tiba-tiba menangis terseduh. Seakan kabar yang dibisikkan Nabi adalah kabar duka. Rasulullah berbisik pertama kali ke telinga Fatimah. Tak terdengar oleh orang lain, tapi Fatimah seketika menangis. Aisyah menatap Fatimah yang terisak menutupi wajah. Namun Nabi membisikkan sesuatu lagi. Tiba-tiba tangis Fatimah berubah jadi senyuman. Hal itu membuat Aisyah penasaran. Beliau berpikir, apa isi bisikan kedua? Nanti setelah Rasulullah wafat, Aisyah bertanya kepada Fatimah. Aisyah usai wafat Rasulullah, penasaran. Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi padamu hingga engkau menangis lalu tersenyum? Fatimah menjawab dengan mata berkaca-kaca. Pertama, beliau mengatakan bahwa sakitnya ini akan membawa kematiannya. Itulah sebab aku menangis. Lalu beliau membisikkan bahwa akulah yang pertama menyusulnya dari keluarga, maka aku tersenyum. Dari kisah itu pula diketahui bahwa Rasulullah memberi kabar gembira pada Fatimah. Dia akan menjadi pemimpin wanita di semesta alam. Fatimah pun menerima kabar itu dengan emosional, bercampur sedih ayahnya meninggal, namun bangga akan kedudukan di sisi Allah. Menyaksikan penderitaan Nabi, Fatimah tak kuasa menahan hati. Ia berkata, betapa menderitanya engkau wahai bapakku. Sambil menangis, ia duduk di dekat sang ayah, menggenggam tangan beliau yang dingin. Fatimah dengan tangis lirih, ya Rasulullah, betapa beratnya sakitmu. Kuharap Allah meringankan. Namun Rasulullah menenangkan putrinya. Rasulullah, tidak ada lagi penderitaan bapakmu setelah hari ini. Kalimat itu menggugah seolah menegaskan bahwa siksaan dunia akan berakhir, berganti kenikmatan akhirat. Fatimah pun terisak semakin kencang, lantaran tahu hari ini menandakan akhir segala duka di dunia bagi Rasulullah. Rasulullah lalu memanggil istri-istrinya, memberi pesan dan nasihat. Di antara pesan itu, agar mereka selalu bertakwa, menjaga diri dari dunia, serta meningkatkan ibadah. Beliau memandang satu persatu istri dengan penuh rasa sayang. Ummu Salamah meneteskan air mata, menatap suami yang sangat dicintainya sedang mengucapkan salam perpisahan. Zainab menunduk, merasakan kesedihan tak terlukiskan. Aisyah pun kembali menahan isak, walau ia tahu suaminya adalah manusia paling mulia. Rasulullah menyapu pandang, suaranya parau, jagalah kehormatan kalian, setia pada agama Allah. Jangan tergoda urusan dunia. Allah lah saksi segala. Sakit yang kian menyesakkan dada tak membuat Rasulullah lupa pada umatnya. Di tengah derita, beliau masih berulang kali berucap, Rasulullah menahan rasa sakit di depan sebagian sahabat. Syalat, syalat, dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Beliau mengulang wasiat ini berkali-kali, menekankan agar umat jangan sampai melalaikan salat. Juga menegaskan tanggung jawab terhadap orang-orang lemah para budak, karena keadilan sosial merupakan inti pesan Islam. Seorang sahabat laki-laki menitikkan air mata setelah mendengar wasiat. Sungguh di detik-detik terakhir pun, beliau masih memikirkan salat kita dan nasib orang-orang lemah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu